Koras, Bapak Ibu, kembali lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini, hari Sabtu, tanggal 2 Oktober 2021. Terlebih dahulu kita satukan hati kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan hari ini buat kita yaitu dari kitab Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-29. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan kutu dicampakkan ke dalam neraka. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat firman Tuhan kita ini yang merupakan ajaran Tuhan Yesus sendiri yang sungguh tegas untuk mengingatkan supaya setiap orang percaya untuk melakukan yang baik dengan anggota tubuhnya, khususnya di sini mata. Tuhan Yesus mengingatkan jangan sampai orang berbuat dosa dengan menggunakan anggota tubuhnya. Memang mata merupakan anggota tubuh yang begitu penting. Melalui matalah manusia melihat, dan dari yang dilihatnya itu dikirim ke otak dan ke hati. Sehingga apa yang kita lihat akan mempengaruhi hati dan pikiran kita. Dan tentu saja apa yang kita lihat itu bisa membuat dan mempengaruhi hati dan pikiran kita untuk menjadi positif. Misalnya apa yang kita lihat itu menjadi berguna, bermanfaat bagi kita dan orang lain. Tetapi juga bisa apa yang kita lihat itu menjadi negatif bagi hati dan pikiran kita, yaitu menjadi dosa bagi kita dan bisa membuat kita berniat untuk melakukan yang jahat. Karena itu Bapak Ibu, dengan melihat pemandangan yang indah, hati kita bisa menjadi damai dan sukacita. Melihat orang tertawa, hati dan pikiran kita juga ikut bahagia sehingga menjadi ikut tertawa. Melihat orang susah dan bersedih, hati kita tersentuh dan kita juga menjadi ikut prihatin dan bersedih. Sehingga mata sesungguhnya baik juga untuk membentuk hati kita memiliki perasaan, baik itu sukacita, baik itu juga memiliki perasaan prihatin dan empati ataupun yang lain sebagainya. Karena itu kita tidak hanya melihat yang indah-indah saja, tetapi baik juga kita melihat yang susah, yang sulit dan lain sebagainya juga. Karena itu membentuk hati dan pikiran kita untuk memiliki perasaan yang baik. Tetapi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mata juga bisa menjadikan kita untuk berbuat dosa. Karena dari mata juga bisa menimbulkan hawa nafsu, menimbulkan iri hati, menimbulkan rasa benci, niat jahat dan lain sebagainya. Misalnya seorang pria melihat tubuh perempuan yang molek bisa menjadikan dia berdosa karena menginginkannya. Melihat orang yang bahagia dengan segala kemewahannya bisa juga membuat iri hati. Melihat orang dengan perhiasan yang mahal bisa juga menimbulkan niat-niat jahat.
Karena itu Bapak Ibu diingatkan di sini supaya kita berhati-hati menggunakan mata kita. Dan mulai sejak dini sesungguhnya kita sudah diajarkan untuk berhati-hati menggunakan mata kita. Kalau Bapak Ibu mengetahui ada lagu sekolah minggu yang mengatakan hati-hati gunakan matamu. Jangan sampai dengan mata kita berbuat dosa. Apalagi di era saat ini yang semakin banyak produk-produk yang ditawarkan. Tentu semakin banyak juga yang kita bisa lihat. Bila kita keluar rumah, banyak sekali yang bisa kita lihat. Kita masuk ke pusat perbelanjaan, banyak sekali di sana yang bisa kita lihat. Bahkan jika kita di dalam rumah kita sekalipun saat ini, kita bisa banyak melihat segala sesuatu. Melalui apa? Melalui handphone kita. Bahkan yang jauh dari kita, bahkan yang di luar negeri sana sekalipun kita dapat melihatnya. Semuanya itu dapat menjadi peluang yang baik dan berguna bagi kehidupan kita. Tetapi bisa juga menjadi dosa dan kehancuran bagi hidup kita bila kita tidak bijak, kita tidak hati-hati, dan kita tidak bisa menguasai mata kita. Karena itu Bapak Ibu, Tuhan menginginkan supaya kita menggunakan mata kita ini dengan baik. Melalui mata kita mempunyai hati dan pikiran yang baik, supaya hidup kita menjadi berkat buat sesama, dan kita ikut ambil bagian di dalam kerajaan surga. Amin. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan. Kita satukan hati kita, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa yang baik untuk kasih-Mu kepada kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, mengajarkan kami untuk mempergunakan hati kami, mata kami dengan baik, supaya dari sana kami menjadi berkat bagi sesama kami, dan kami layak di hadapan-Mu, dan kami ikut ambil bagian dari kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Berkatilah kehidupan kami satu hari ini. Kau berkati pekerjaan kami. Begitu juga Tuhan, apa yang menjadi pergumulan hidup kami saat ini, satu hari ini, Tuhanlah yang membantu dan menolong kami. Jika kami di dalam kelemahan tubuh, Tuhanlah yang menyembuhkan, memberkati obat dan seluruh perawatan. Jalan Tuhanlah seluruhnya itu untuk menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ampuni dosa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.